Selamat datang di Mangaversa. Kali ini Mangaversa bawain alur World Gaiden Guriko. So let's go ke alur ceritanya. Chapter 29, Api. Sekolah ini mendapat reputasi sebagai sekolah terburuk di kota. Dengan hanya 20% siswa mau datang ke sekolah ini. Akan tetapi perubahan telah terjadi. Hingga hari ini jumlahnya meningkat ke angka 90%. Sekolah menengah industri Aharadani. Sekolah besar yang berdiri layaknya sebuah kerajaan di tengah kota, menjadi markasnya para berandalan. Di sana seorang pria berjambul memanggil seseorang dengan panggilan Hamti. Pria yang dimaksud adalah Hanbui Kisa atau Isa yang dijuluki Hamti, seorang freshman industri Aharadani. Dan pria berjambul ini bernama Danfu Chasuke, umumnya dikenal sebagai Damti. Pada hari itu ia menantang Hamti bertarung setelah tahu Hamti akan menantang Yamamoto Baron. Meski mereka berdua tahu Baron adalah sosok yang menakutkan, bahkan auranya mengalahkan Maki, senior mereka yang dikenal sebagai orang terkuat di sana. Di sini Damti seperti tak puas dengan Hamti, meski dia berhasil mengalahkannya. Damti berpikir Hamti hanya sengaja mengalah darinya agar tak menyandang orang terkuat di kalangan para freshmen. Hamti sendiri tak terlalu peduli dengan kekuasaan. Dia hanya ingin hidup bebas, menyaksikan pemandangan tanpa terhalang tembok tinggi. Berbeda dengannya, Damti justru berambisi jadi yang terkuat. Muak mendengar ocehannya, Hamti memilih untuk pergi meninggalkannya. Seperti yang disinggung sebelumnya, pria ini sangat berapi-api. Dia terus membuat untuk membuktikan kekuatannya kepada siapapun. Sebuah anomali bagi siswa-siswa ini. Mereka tak terlalu berambisi layaknya Damti. Damti memberikan petuahnya bahwa Hamti bisa menjadi nyala api bagi para freshman Aharadani. Hingga ucapan itu mendapat dukungan dan tepuk tangan dari para freshman, meski Hamti sendiri tak menyukai dirinya menjadi sorotan atau dipandang sebagai pemimpin mereka. Tampaknya mereka tahu betul potensi yang dimiliki Hamti, walau dia sendiri tak berminat menjadi seorang pemimpin. Hingga Hamti pergi meninggalkan atap, dia mendapat hormat dari setiap freshman yang ia temui. Sesuatu hal yang merepotkan bagi pria sepertinya. Ia mulai gugup ketika orang-orang membungkuk di hadapannya. Namun tanpa sengaja Hamti malah bertemu dengan orang yang ia takuti, Yamamoto Baron. Bukannya menghadapi rintangan yang memang harus ia lalui, Hamti justru berniat untuk menghindarinya. Jika perlu 3 tahun lamanya tanpa melakukan kontak mata dengan Baron. Cukup mengecewakan memang melihat jagoan para freshman justru melarikan diri saat bertemu Baron. Namun Hamti sendiri memang tak ingin mengorbankan dirinya untuk kepuasan orang lain. Ternyata di sana juga ada Terumaki, senior Aharadani, sekaligus orang terkuat di sana. Ia menyapa Baron yang tak menemukan kandidat untuk posisi petinggi. Sedangkan Baron sendiri justru hanya mengangguk saat mendengar Maki mulai berbicara padanya. Selain menyoroti sosok kuat bernama Yamamoto Baron, Hamti mengira orang di baliknya adalah otak dari fraksi Baron, seorang sophomore bernama Shinobu Akiya. Meski terlihat lemah, kecerdasan otaknya melahirkan strategi yang efektif sebagai penggerak kelompok Baron. Dia juga merupakan orang yang nasihatnya didengar oleh Baron. Dan lawan yang akan mereka hadapi juga memiliki petarung kuat bernama Hanagi Kuriko. Kuriko sendiri melihat Hamti sebagai orang pemalu yang cukup merepotkan. Hamti sendiri ikut bergabung dalam konflik yang melibatkan para siswa industri Aharadani melawan para pentolan SMP. Beberapa waktu yang lalu, Hamti dan Damti hendak menemui Yamamoto Baron di ruangannya. Meski diselimuti perasaan takut, mereka tetap melangkah ke sana dan menjumpai Baron yang sedang menerima telepon. Sepertinya panggilan itu adalah panggilan untuk job yang ia sukai, yaitu memburu orang-orang kuat untuk ditundukkan, tentunya dengan bayar yang setimpal dengan kepalanya. Baron tak sendiri, dia selalu ditemani oleh penasehatnya. Sebagai orang nomor 2, ialah yang menyarankan Baron untuk mengerahkan gengnya Basozoku agar turun tangan. Mendengar nama Basozoku membuat 2 freshman ini gemetar. Mereka tahu bagaimana sepak terjang geng motor terbesar dan paling berbahaya di kota. Sebuah geng yang beranggotakan sekitar 350 orang dan dipenuhi oleh orang-orang berbahaya. Kini geng tersohor itu punya satu misi, yaitu memburu para jagoan SMP ini. Terlihat tak seimbang memang, mengingat para pentolan SMP ini hanya berjumlah 7 orang. Namun meski begitu, Hanagi Kuriko tak gentar sedikit pun, walaupun ia tahu takkan mudah menyingkirkan semua pengganggu yang ada. Chapter 30, Kami
bukan teman. Geng Basosoku sempat menawarkan cara cepat untuk menyelesaikan konflik mereka, yaitu meminta para pentolan SMP untuk menyerahkan diri. Hanya dengan begitu mereka tak perlu saling berperang dan membuang waktu percuma. Meski Karbo tahu seberapa besarnya reputasi geng Basosoku itu, namun demi harga diri, dia tak akan menyerah begitu saja. Ia bahkan balik menantang mereka. Karbo menegaskan bahwa Hanaki Kuriko adalah monster, sekaligus target di generasinya. Tentu ia tak akan membiarkan siapapun mencuri musuh berharga dari dirinya, sekalipun kolega, rekan, teman, ataupun sekutu. Karbo tak menyukai ucapan mereka yang meremehkan dirinya. Setelahnya pria ini mendekat dan tanpa diduga ia menghajar 2 orang sekaligus dari geng mereka menggunakan lututnya. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Karbo meminta maaf, lalu ia meminta mereka pulang jika tak ingin terluka. Tentu para anggota geng ini tak terima dengan tindakan Karbo yang menyalakan api peperangan. Sampai akhirnya pemimpin mereka yang turun tangan. Pria yang memakai jaket kulit itu mendekati mereka. Pergerakannya cukup membuat Lily merasa terpojok. Ia tahu pria yang ada di hadapannya bukanlah berandalan biasa. Tanpa aba-aba, pria itu memberi Lily hadiah, sebuah pukulan keras yang telah mengenai wajahnya. Seketika adrenalin Lily pun bangkit. Ia menjadi panas dan tertantang untuk mencoba kekuatannya. Ketika 2 kubu ini mulai bersitegang, target utamanya Hanaki Kuriko juga mendapat serangan serupa. Ia dihadapkan dengan serangan tiba-tiba, tetapi refleks Kuriko mampu menahan pukulan itu. Bukan hanya menahan, tapi cengkraman Kuriko itu bahkan mampu menyakiti pergelangan tangan pria ini. Kemudian Kuriko memberikan balasan dengan tendangannya yang secepat kilat. Karbo di sisi lain juga menikmati pertempuran itu hingga bisa menghabisi beberapa dari mereka. Satu persatu pun mulai tumbang. Hanya Shinigami, 1 dari 7 orang perwakilan SMP yang tak ikut bertempur. Dia memilih bersembunyi dari balik tembok. Tatsuo, orang kuat lainnya yang kurang menonjol, juga memperlihatkan kekuatannya. Sama halnya dengan Uradora. Pria ini tampaknya juga berkembang pesat setelah dikalahkan Kuriko dan Karbo. Ketika para pentolan SMP ini mulai menghabisi anggota geng tersebut, tinggal menyisakan para jagoan SMP ini. Shinigami khawatir tim ini nantinya malah akan saling bertarung. Setelah semua ditumbangkan, mereka yakin kelompok utama geng Basosoku pasti akan segera bergerak menyusul kegagalan itu. Namun Hanaki Kuriko justru ingin meninggalkan mereka dan ingin mengurus semuanya sendiri, meski Karbo bersikeras menahan kepergiannya. Ketegangan karena perbedaan pandangan pun terjadi. Namun di sini Karbo menegaskan meski mereka membantu Kuriko bukan berarti mereka berteman. Mereka hanya tak ingin membiarkan Kuriko dikalahkan kecuali oleh salah satu dari pentolan SMP ini. Terlebih geng Basosoku sendiri telah menghancurkan keseimbangan di kalangan mereka. Dan setelah mereka berhasil mengalahkan mereka, para pentolan SMP ini mulai berebut urutan untuk menantang Kuriko. Mulai dari Bon yang mengajukan urutan pertama, tapi Lily juga ingin di nomor 1. Lalu ada juga Tatsuo yang ingin unjuk gigi, serta pria ini, Uradora, yang punya dendam tersendiri setelah dipermalukan Kuriko. Dan juga Karbo tentunya, ia tak punya banyak waktu lagi sebelum hari kelulusan mereka. Terlebih dia akan kembali ke daerah asalnya setelah lulus SMP. Sebagai anak seorang Yakuza nantinya, pasti dia akan sangat sibuk, yang kemungkinan waktu bermain dengan Kuriko hampir tak ada lagi. Tekanan mulai berdatangan dari berbagai pihak ini pada Kuriko. Mereka tak akan menahan kepulangan Kuriko lagi jika dia memang ingin dihujat dengan julukan Raja Telanjang yang hanya menjadi bahan tertawaan banyak orang. Saat itu tiba, mereka akan datang untuk mempermalukan Kuriko, bukan lagi sebagai musuh mereka. Terlebih karena Kuriko tak memiliki teman atau siapapun yang berada di dekatnya, Karbo bersikeras untuk tak membiarkan Kuriko dikalahkan oleh seseorang hingga waktunya tiba pertemuan ketiga mereka. Setidaknya untuk kali ini, para pria kuat ini akan berdiri di pihak yang sama. Lily, Uradora, Ribbon, Tatsuo akan memberikan kekuatan mereka membantu Hanaki Kuriko. Setelah mendengar tawaran menarik itu, Kuriko akhirnya mau menerima bantuan kekuatan dari mereka. Lagi pula, jika dirinya terus-menerus diganggu oleh Yamamoto Baron dan para kroconya, Kuriko tak akan bisa berkencan dengan tenang. Dan sebagai awal dari bentuk perlawanan para pentolan SMP ini,
Mereka akan mulai bergerak menyatukan kekuatan sebagai teman, setidaknya untuk kesempatan kali ini. Oke, sekian dulu alur cerita manganya. Kita lanjut di chapter berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. See ya!